Oke, ya, sedikit lega perasaan saya untuk bisa mengungkap kejadian pada waktu itu dan di malam itu. Balik lagi dalam channel BCC Awal. Segmen kali ini masih segmen yang sama, yaitu menceritakan kisah misteri yang terjadi di masyarakat sekitar. Nah, kali ini akan menceritakan sebuah misteri di jalur pendakian. Kita kedatangan tamu yang sudah standby kali ini. Selamat datang, Mas. Boleh memperkenalkan diri dulu, sebelum bercerita mungkin nanti ya, Teman-teman sependakian memanggil saya sama seangkatan, sejunior itu Om Boy. Om Boy. Om Boy. Om Boy. Oh, itu. Jadi panggilnya Om Boy, Om besar. Tapi nama asli tetap masih saya samarkan. Oke, siap. Terus gini, karena kan di BCC Awal ini kan sebuah kisah misteri yang pernah terjadi dalam perjalanan hidup mungkin ya, yang pernah dialami oleh Mas Boy atau Om Boy sendiri. Apa kira-kira yang pernah terjadi itu di mana itu? Sebelumnya saya minta maaf dan terima kasih sebanyak-banyaknya ya untuk mengenang teman kami sependakian. Mungkin saya harus mengirimkan hadiah Fatihah dulu. Ini soalnya lebih mendalam cerita bagi kami untuk dipublikasikan. Mari kita bersama-sama membaca tawasul. Pertama ke Kanjeng Nabi, kedua para sahabat, para keluarga, beserta para tabi'in, sampai dengan ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Ya, sedikit lega perasaan saya untuk bisa mengungkap kejadian pada waktu itu dan di malam itu. Di malam itu? Di malam. Perjalanan dari base camp tempat perkumpulan kami itu berawal dari teman-teman para penggiat literasi yang berada di wilayah kampus. Nah, kebetulan teman kami ada yang merayakan hari lahirnya pada waktu itu. Jadi pengen muncak hari lahir itu. Itulah, punya ide gimana kalau kita healing sekaligus tafakur. Ya. Kebetulan salah satu dari teman kami itu ada berempat. Salah satunya itu dari lulusan pondok pesantren. Ya. Ayo, jadi bahasanya tafakur di situ. Hanya mengajak teman-teman untuk kembali ke alam dan mencintai alam serta menjaganya. Ya. Dari awal itulah berempat kami berangkat. Berangkat sore untuk menuju ke lokasi salah satu gunung yang berada di Indonesia tepatnya. Dimulai dari pemberangkatan kita membawa satu mobil warna hitam. Itu berangkat dari Cirebon. Menuju ke lokasi. Satu mobil rombongan kita berempat beserta supir. Peralatan sudah kami siapkan. Sampai ke pos awal kita sudah melakukan pendaftaran secara online. Dari mulai pembekalan diperiksa satu persatu apakah cukup atau tidak, berapa hari perjalanan. Berhubung kami berangkat hanya sebatas merayakan ulang tahun. Jadi kita seadanya. Perlengkapan pun seadanya. Perlengkapan masih komplit. Perlengkapan pasti komplit. Cuma bekal. Bekal saja yang seadanya karena kita mempunyai jiwa yang nekat. Namanya survive. Survive. Kita berani survive. Iya, betul.
Kita perizinan sudah terlaksana, pendaftaran sudah kami dapat, jam perjalanan sudah kami dapat, tibalah saatnya pemberangkatan. Ya. Dari mulai fisik, mental, dan batin, berempat kami nekat. Nekat dalam artian tafakur tadi. Iya, betul. Ya, bertafakur, bermunajah. Perjalanan mulai jam 5 sore. Yang waktu ingat setelah itu saya habis melakukan, kata si santri ini, sebut saja namanya S lah. Terus dipotong dulu. Ya. Jam 5 sore itu di Cirebon, apa posisi udah di posisi pos? sudah di kaki gunung. Oh, sudah di kaki gunung, berarti Sudah bukan di di pos 1. Cirebon, bukan? Bukan, Oke, udah di pos 1. lanjut. Ya. Ya, waktu ingat saya masih ingat jam 5, karena setelah itu, sebelum itu teman kami mengajak untuk supaya melakukan sholat jamak, sholat duhur sama sholat asar di pos 1. Setelah itu kami berangkat, berdoa, minta pertolongan. Dari situlah kita mempunyai tawakal, kata teman saya yang S ini. Bismillah, kita berdoa bersama-sama menuju kenikmatan yang Allah sudah ciptakan, kata beliau. Ya. Betul. Langkah demi langkah kami lalui, berpapasan dengan para pendaki sudah sering, saling berjabat tangan, saling bersalaman, saling menyapa satu sama lain, dan saling menanyakan kondisi di jalur trek ini aman atau kabut atau lagi ada hujan. Nah, saya selalu bertanya kepada para pendaki yang berpapasan. Lanjut. Soalnya waktu sore itu ngelihat mendung, lihat langit masih sedikit mendung. Makanya saya selalu bertanya kepada pendaki yang sudah jalur turun. Biasalah salam pendaki, salam memberikan selalu semangat sesama pendaki. Ketika pos 1, kemudian ke pos 2, kita masih dalam keadaan sehat, bugar, ceria, saling bercengkrama satu sama lain. Nah, kebetulan yang sedang ulang tahun ini, si S ini yang lulusan pondok ini, melakukan sholat maghrib di pos 2. Di pos 2. Ya. Dengan yang katanya sih masih suci, masih bersih. Karena lumpur hutan. Lumpur hutan ini tidak ada kotoran, ala katanya. Dengan dalil itu kita lihat Allah. Kita sholat berjamaah sambil mengajak para pendaki lain yang sedang beristirahat di pos 2. Ya. Oke. Ya. Setelah maghrib selesai, kita melakukan makan malam jare wong kota sih. Ya. Kita mulai memasak, mendirikan tenda. Kemudian salah satu teman yang dari berempat ini bertanya, ini kapan mau dirayainnya? Ya. Kita saling mengucapin loh. Bukannya dari awal kita sudah memberikan selamat panjang umur kepada teman saya yang S ini. Oh iya. Jadi sekarang kita ulang tahunnya bersama-sama, kata si S tadi. Ya. Ya, makanlah mulai menikmati satu sama lain. Kemudian pukul jam 9 saya sudah mulai dan teman-teman sudah kekenyangan. Pertanyaan pertama yaitu mau lanjut istirahat apa lanjut trek. Sudah malam, kayaknya enak, nuansanya masih nuansa hening. Nuansanya malam, sunyi, hening dengan suara alam di malam hari. Sepakat berempat kami melanjutkan perjalanan ke trek selanjutnya. Lanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan menuju pos 3, teman kami yang bernama S ini mengingat kami, oi teman-teman, kita belum melakukan sholat isya. Ya. Itu masih perjalanan antara pos 2 dengan pos 3. Oh nanti aja, tanggung. Dengan headlamp yang masih satu masing-masing, lampu di kepala satu-satu, dengan cara tek-tek-tek, kita komunikasi lewat jarak jauh. Artinya teman kami ada sekitar 5 meter ke depan, 5 meter. Ya. Yang ngasih kode lampu di tek-tek-tek. Ya.
berarti minta istirahat yang di depan. Minta berhenti, di depan berhenti. Oke, di depan ada teman si S ini kebetulan di urutan kedua. Satu si A, kedua si S, ketiga saya, keempat si M. Nah, si A minta pertolongan, artinya minta istirahat dengan kode itu. Akhirnya kumpul di tempatnya si A. Ada apa? Nanti dulu, saya mau ambil napas. Silakan teman-teman juga. Oke. Itu tengah-tengah perjalanan menuju pos 3. Oke, kita waktu itu hanya memasang hemuk untuk menaruh beban di tas, taruh di hemuk, dan teman saya yang si M ini supaya beristirahat di hemuk. Sudah masang hemuk, sudah saling istirahat, gimana? Pertanyaan muncul lagi, mau lanjut, mau istirahat? Karena kalau dalam sistem pertemanan kami tidak ada saling menunggu. Istilahnya apa ya? Kalau dalam jalur pendakian ini siapa kuat siapa dia dapat. Tapi, nah di sini istimewanya. Ketika teman-teman sudah sedikit lelah dalam menuju pos 3 ini, tiba-tiba malam itulah satu teman kami merasakan suatu kejanggalan. Apa namanya? Pandangannya melebur. Ini kenapa? Ada matanya langsung buram gitu ya? Langsung buram. Langsung buram tiba-tiba dengan seketika. Ada apa? Ini kok tiba-tiba ngeliang. Pertama ngeliang, yang kedua buram. Pandangannya jadi gelap, nggak jelas. Jelas. Kelihatan tapi nggak jelas. Jelas gitu loh. Kayak orang minus aja gitu. Nah, kayak orang minus. Tiba-tiba buram. Akhirnya yang si A tadi di depan yang matanya buram, posisinya diganti dengan si S. Nah, yang tadinya posisinya di kedua, si S saya tarik di bagian saya. Bagian belakang berarti? Bagian kedua dari belakang. Kedua dari belakang. Saya menggantikan posisinya si S. Saya pengganti posisinya si A berarti ya. Si A kan udah di depan, buram pindah ke belakang. Si S pindah ke tempat saya, posisi saya. Posisi ketiga. Posisi ketiga, betul. Kemudian si S, udah kita nggak boleh 5 meter, kita atur strategi supaya kita 1 meter berdekatan satu sama lain. 1 meter jalan. Karena ada teman kami yang matanya sedikit kurang penglihatannya, karena di perjalanan tadi tiba-tiba buram. Hanya sepakat kami lanjut menuju pos 3. Ketika lanjut, yang si A ini terjadi apa namanya kesandung, kepleset oleh akar. Pas dilihat nggak ada akar. Kepleset tapi nggak ada akar. Nggak ada akar. Di batu mungkin kata saya. Dilihat nggak ada batu, hanya rumput yang jalan setapak yang dipakai oleh para pendaki biasa. Dia sedikit memar di bagian mata kaki. Karena mungkin beban carrier juga yang merasa berat. Carrier. Di situ kami terpaksa harus istirahat demi teman kami. Ini menuju perjalanan pos 3. Terpaksa kami harus menemui teman kami yang kesleo dan terjadi lecet di mata kaki. Coba kami bantu dengan salah satu obat urut. Karena persediaan kami cukup memadai. Saya coba bantu urut pelan-pelan, tetap teman kami nggak bisa melanjutkan. Jadi terpaksa ditinggal. Kita ramai-ramai menunggu di situ. Jadi bukan ditinggal, menunggu pagi. Posisi jam sekitar jam 11-an. Jam 11 malam. Jam 11 malam.
Jam 11 malam kita masih terjebak di antara pos 3 dan pos 2. Yang harusnya sudah nyampe pos 4. Sampai kemudian kita dengar suara azan subuh, Pak. Teman kami masih pada tertidur. Kami dan saya dan S bangun. Dengan situasi keadaan yang obrak-abrik, Pak. Ketika bangun dari istirahat kami. Itu berarti ngedirin tenda di situ? Ngedirin tenda. Ngedirin tenda. Ya. Ngedirin tenda seadanya karena untuk menyelamatkan teman kami yang keselewat tadi. S tadi. Karena buram. Dia tidak cerita. Tidak cerita apa-apa ketika istirahat. Ya kami biasa saja istirahat, barangkali kejadian-kejadian yang di luar nalar saya juga nggak berpikiran seperti itu. Tapi ya biasa aja lah. Saya masih berpikir biasa. Sampai kedengar suara azan subuh. Si S mengingatkan, kita itu belum sholat isya. Tapi tiba-tiba kedengar suara sholat subuh. Coba lihat jam. Apa yang terjadi, Pak? Apa? Ternyata itu bukan sholat subuh. Jam menunjukkan pukul 1. Pukul 1? Pukul 1 tapi udah ada orang azan? Ada suara azan. Kami berempat mendengar. Loh, ini sholat apa? Iya. Ini sholat apa? Teman yang lulusan pondok tadi, si S tadi. Wah, mungkin kita harus sholat tahajud mungkin, sambil berkelakar lah biasa. Diingatkan sama alam, sama nuansa bening. Mungkin kita harus melakukan sholat tahajud. Wudunya bagaimana? Dengan air 1 botol, kita berempat wudhu dengan air 1 botol. Terjadilah wudhu. Tiba-tiba si S nangis, Pak. Kami sedang wudhu, si S nangis. Saya tanya kenapa? Kenapa saya nggak mau cerita waktu di perjalanan? Di waktu mendirikan Hemuk, dia bercerita membuat tenda dadakan di menuju pos 3. Menuju pos 3. Dia baru mulai bercerita. Ketika kami mau melakukan sholat tahajud, yang konon katanya itu sudah masuk subuh, ternyata masih jam 1. Oke. Kita mau sholat dulu ya, kata si S tadi. Dia rajin ibadah, Masya Allah. Oke, dia yang sholat, saya sama 2 teman lain mendekati si S. Si A tadi. Kenapa? Ada cerita apa? Ternyata bahasa kasar Cirebonnya itu keselimpung, maksudnya. Keselimpung. Yang memar tadi itu, yang memar tadi, yang keselewat tadi. Itu keselimpung. Sampai saat ini juga merasa berat, Kak. Jadi kalau maaf dulu, kalau bahasa Cirebonnya keselimpung itu kesandung, pemirsa. Jadi keselimpung jadi bahasa. Oke, lanjut berarti si teman itu berarti kesandung, tapi bukan disandung, kesandung sama benda-benda, bukan ya? Bukan, nggak ada akar, nggak ada batu. Kenapa saat ini masih berat? Masih. Dari perjalanan juga. Kaki saya di bawahnya itu ditarik. Kayak ada yang narik gitu ya. Kayak ada yang narik di kakinya. Dari situ mulai saya kok berpikirannya sudah mulai irasional. Yang tadinya saya berpikir rasional menjadi irasional. Jangan-jangan ini ya aja kan konon. Aja. Gimana, Kang? Nanti nunggu teman kita yang lagi sholat. Saya cari orang teman saya yang lagi sholat ini kemana? Di mana sholatnya? Lah, kok bisa? Yang tadinya, maksudnya dia sholat di dekat situ kan? Tadinya bikin pakai SB, sleeping bag dia buat untuk sholat. Sejadah sleeping bag dia. Artinya dia sholat nggak begitu jauh dari. Nggak begitu jauh. Saya pertama kali saya lihat, tiba-tiba saya nengok. Nggak ada. Loh, ini sholatnya di mana? Bukan nggak ada, tapi sholatnya di mana? Iya. Saya panggil namanya.
Saya panggil namanya, A, M, nggak ada suaranya. Kemudian saya mulai membuat api unggun untuk menandakan bahwa posisi kita ada di sini untuk menginginkan si yang sholat tadi biar kembali. Iya. Saya membuat api unggun kecil, walaupun itu dilarang. Tapi ini demi keselamatan yang tadi sedikit menyingkir dari rombongan kami. Memang itu sangat dilarang untuk membuat api unggun di karena dalam pendakian itu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi apa daya, kami harus melakukan. Karena headlamp kami sedikit kami redupkan untuk mengurangi daya baterai. Untuk perjalanan kembali. Saya terpaksa harus, dan mohon maaf para pecinta gunung, saya harus melakukan itu, membuat api unggun kecil, nggak begitu besar. Dan itu ada kesalahan kami demi menyelamatkan teman kami. Ketika teman saya nemenin si S yang terluka, saya harus mencari si A yang sedang sholat. Sudah mulai, ini kayak harus dipecah. Saya mulai berpikir irasional. Ini ada yang harus memecah, apa yang memecah, ada yang memisahkan. Iya, betul. Saya mulai berpikir, wah ini mungkin ada yang memisahkan kita dari rombongan awal ini. Saya dengan tekad yang penuh, saya harus mencari teman saya. Cuma bahwa hemuk, seingat saya hemuknya warna merah. Si yang mau sholat itu? Yang mau sholat itu yang niatnya buat sejadah. Niatnya buat sejadah. Sampai menunjukkan pukul jam 3. Saya masih ngelihat api unggun dari kejauhan. Api unggun yang tadi dibuat? Yang tadi saya buat. Lambat laun ketika saya nengok ke belakang, masih ada lagi api unggun. Artinya saya masih di jalur yang sama. Di jalur yang sama untuk mencari teman saya. Kembali lagi ke belakang, sudah tidak ada Pak api unggunnya yang saya lihat tadi. Artinya daya jarak pandangnya itu udah jauh berarti. Saya sudah jauh. Saya sudah begini, barangkali terhalang pohon, barangkali ada dedaunan yang menghalangi api unggun, atau barangkali padam apinya. Tapi kalau padam kelihatan baraknya mungkin masih kelihatan baraknya. Tapi ini sama sekali gelap. Saya lihat pakai headlamp, saya coba matiin headlamp saya, biar terlihat bara apinya, tetap nggak terlihat. Saya coba panggil nama si S tadi. Apa si A sudah kembali? Tolong dengar. Apakah si A sudah kembali? Saya kembali sampai 5 kali, 8 kali, sampai 20. Nggak nyaut-nyaut itu tuh ya? Nggak nyaut-nyaut. Itu jarak pandangnya berapa kilometer itu? Nggak nyampe sekilo, Pak. Untuk jarak pandang kita ke gunung, ke alam sekitar, itu masih normal. Kalau headlamp itu cuma 3 meter lah, kalau pakai lampu. Tapi nggak tahu kalau gelap gulita. Nah, disinilah ketika saya sudah kehilangan 2 arah, berarti teman saya yang si A sedang sholat entah kemana, api unggun dan 2 teman saya ini entah kemana. Di situ saya sudah merasakan aura-aura yang menurut saya ini kurang mengenakan. Ingat teman saya yang berulang tahun, tujuan kami ke sini adalah tafakur, Pak. Pada akhirnya saya harus diam di situ, menenangkan diri. Kalau dalam ilmu pendaki kita harus tenang, nggak boleh emosi dalam menghadapi situasi apapun. Saya harus tenang. Saya rogo-rogo saku, barangkali ada rokok atau korek yang bisa saya nyalakan untuk menenangkan diri saya. Secara naluri saya gelisah, Pak. Betul, saya gelisah karena posisinya di tengah hutan gitu ya. Betul. Pertama kehilangan temen, yang satunya lagi sakit gitu kan. Posisi saya di tengah-tengah, Pak. Saya masih sehat bugar, teman saya yang sedang cari masih sehat bugar, sedang melakukan sholat. Saya merenung di situ, Pak. Merenung. Kemudian tiba-tiba apa yang terjadi? Kabut turun. Pandangan hanya 1 meter, Pak.
kabut Pasti mulai kalau udah. turun. Ya. Pandangan headlamp hanya bisa 1 meter, nggak bisa kemana-mana. Ya. Saya tidak membawa bekal sama sekali, karena tujuan saya mencari, karena ada mungkin di sekitar kita ternyata saya yang kata orang sih tersesat. Iya. Tapi saya tidak mengaku itu tersesat, Pak. Anehnya, saya hanya menemukan keanehan saja dan kejanggalan. Ini ada apa? Bertanya-tanya dalam diri saya. Yang tujuannya tafakur, kok saya jadi kehilangan teman-teman. Tiba-tiba kok saya sendiri. Nah, disinilah saya bangkit. Saya sendiri, teman saya juga sedang sendirian, Pak. Saya kembali menyaut-nyaut satu sama lain. Waktu menunjukkan pukul jam 4. Fajar sudah mulai kelihatan di ufuk timur. Iya. Remeng-remeng. Karena posisi kabut tadi. Iya. Posisi kabut tadi. Wah, fajar udah mulai kelihatan nih. Udah mulai jam 4. Bentar lagi mau ada matahari lah kelihatan. Tiba-tiba gelap kembali, Pak, sama kabut. Saya cuma juga ketika kita lihat langit ada fajar apa namanya? Sebelum subuh tuh. Fajar kadib. Fajar kadib kalau dalam ilmu Islamnya. Ada fajar kadib sama fajar sodik. Ya. Waktu itu saya lihat fajar kadib karena jam menunjukkan pukul jam 4. Belum waktunya subuh. Ya. Tiba-tiba kembali kabut menyergap saya sendiri dalam pencarian teman kami. Saya coba pelan-pelan merangkak, Pak. Karena tahu jalur ini adalah jalur jurang, Pak. Jurang terjal. Berarti kanan kirinya udah. Kiri masih ada sedikit gundukan, kalau ke kanan itu ada jurang. Saya coba mencari ke jurang. Karena posisi jalur 2 menuju 3 ini emang dekat dengan jurang. Mau saya coba tertati-tati lah merangkak jalan kaki tapi pelan-pelan. Takut saya sendiri masuk ke jurang. Jurangnya sih nggak begitu dalam. Cuma duri-durinya ini yang bikin. Ya. Begitu jam 5, kabut masih tebal. Saya masih sendirian. Saya manggil teman-teman masih sendirian. Nggak ada yang menyaut satu sama lain. Jam 4:30 itu ada lemparan, Pak. Lemparan bola api. Di mana itu? Nggak tahu, tiba-tiba ada di samping saya, ada api. Iya. Saya nyangkanya itu lemparan. Saya kaget, kok ada api? Saya berpikir positif, wah ini untuk menghangatkan tubuh. Berpikir saya, karena posisi jam subuh itu masalah dinginnya. Iya. Ini mau untuk menghangatkan tubuh saya. Saya berpikir positif. Saya mau mendekati, tiba-tiba hilang, Pak, karena posisi gelap dan kabut. Setelah itu saya duduk kembali, merenungi apa yang terjadi. Tiba-tiba ada suara azan, Pak. Azan subuh. Tapi bukan suara azan dari masjid. Tapi deket banget suaranya. Kayak suara teman saya yang bernama S yang sedang kakinya terkilir tadi. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah sampai selesai, Pak. Itu kabut yang tadinya padat plus langsung terbuka. Terbuka, fajar nongol. Susunan 3 bukit, gunung ini kelihatan semuanya, Pak. Karena posisi saya di tepi jurang. Gunung ini. Ya Allah, ini pemandangannya. Tiba-tiba dari belakang saya dirangkul sama teman saya. Saya kaget. Loh, kok ada di sini? Saya langsung berpelukan, Pak.
Saking senangnya saya Iya. lihat pemandangan bagus yang dari kabut yang gelap. Wah, pada ngumpul kabeh nih kan, alhamdulillah itu Pak. Tapi padahal posisi masih di jalur Pendakian jalur menuju ketiga. Ya. Dari situ Pak. Ini ada apa? Siapa yang ajan? Ente ta? Iya Kang. Alhamdulillah kita dengar suara ente sudah adzan. Saya kira suara subuh. Ternyata suara sampean. Suaranya memang deket, bukan suara. Berarti yang ajan semalam itu ente berarti ya? Yang dikiranya sholat subuh itu? Iya. Itu bertanya-tanya besar sampai sekarang. Pak, saya enggak. Saya coba ini aja. Melakukan adzan. Itu nuansa apa? Bukan berarti saya mengada-ngada tentang setan, penampakan, tidak. Iya. Tapi ini lebih ke nuansa. Nuansa hening. Dalam pegunungan memang diperlukan dalam nuansa hening tadi. Maka tidak terjadi sugesti-sugesti yang tidak. Ya. Nah, ini masih panjang sebenarnya Pak. Kita sudah ketemu nih, sudah senang-senang nih. Iya. Alhamdulillah teman kami juga merayakan. Disitulah puncak dari ulang tahun teman kami si S tadi. Suwun ya Kang, Baturi bagaimana? Saya kan mencari si A. Iya. Enggak aja, sampai di sini aja. Saya juga bertanya-tanya di situ. Iya. Nah, si A-nya kemana itu? Lagi tidur. Lagi tidur di sampingnya berarti? Lagi tidur di tenda yang buat si S tadi. Iya. Kalian tidak cari saya, tak? Cari bagaimana? Iya. Orang dari tadi ada sampean ada aja menikmati pemandangan. Ini sugesti saya, ya. Saya merasakan jelas. Oh, jadi ini apa sih kayak terbawa suasana di luar ini ya, maksudnya di luar sekitar gitu kan? Mungkin. Tapi saya dengar suara ajannya ini. Seketika ajan selesai, embun hilang, berganti dengan pemandangan 3 puncak gunung di depan saya. Pemandangan sangat bagus. Dari situ Pak, itu masih di perjalanan pos 3 itu ya? Perjalanan menuju pos 3. Kita sudah nyampe pos 3 pagi, pos 4 sampai dengan puncak, kita kembali turun Pak. Nah, ketika turun di atas berarti ya? Sudah bersama-sama kita ke puncak. Karena si S yang tadinya terkilir sudah sembuh. Iya. Saya tanya, sembuh kenapa? Ini si A tadi. Tadi tuh datang habis sholat katanya. Iya. Habis sholat nemu bingkisan. Ceritanya si S yang sakit nih. Si A kan saya cari, ternyata saya nggak ketemu. Saya malah, yang kata teman-teman saya yang malah kesasar. Itu. Padahal saya ada di situ. Ya. Udah, kata teman si S, sudah jangan pikirkan masalah itu. Yang penting kita sudah kembali dan sudah ke puncak. Nah, yang menarik ketika perjalanan dari puncak ke bawah, di pos 3 menuju pos 2 lagi nih. Iya, ada masalah lagi.